Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Santa Teresa Avila pernah mengatakan bahwa hal-hal rohani pun bisa sangat berbahaya dalam hidup manusia. Mungkin kata-kata ini sulit kita terima. Mengapa hal-hal rohani dikatakan bisa berbahaya dalam hidup manusia? Tapi kalau kita belajar dari perumpamaan yang diberikan oleh Yesus hari ini, mungkin kita semakin paham mengapa hal-hal rohani itu begitu berbahaya dalam hidup manusia. Dalam cerita Injil yang kita dengarkan hari ini, ada 2 orang yang pergi ke bait Allah. Kedua orang ini datang ke bait Allah untuk berdoa. Tapi yang pertama ini adalah orang Farisi. Ketika dia berdoa, dia mengatakan, aku bersyukur karena aku tidak sama dengan orang lain. Kalimat pertama yang dia katakan, dia memang bersyukur. Tapi bersyukurnya bukan karena Allah dia rasakan, dialami dalam hidupnya. Tapi orang ini bersyukur karena dia merasa benar dibandingkan orang lain. Jadi sesungguhnya apa yang dia bawa ke dalam bait Allah ini bukanlah sebuah doa, melainkan menunjukkan pembenaran dirinya atas apa yang dia lakukan. Dia mengatakan, aku tidak seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan aku tidak seperti pemungut cukai ini. Yang pada waktu itu ada pemungut cukai yang dia lihat ada di sekitarnya. Doa yang dipanjatkan oleh orang Farisi ini adalah doa yang sangat egois. Kalau kita perhatikan dengan baik, ada 4 kali setidaknya kata aku menjadi subjeknya. Padahal ketika kita datang kepada Tuhan, pusatnya bukanlah aku, tapi Dia, Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, inilah mungkin yang dikatakan oleh Santa Teresa, hal-hal rohani pun bisa sangat berbahaya. Karena dalam hal-hal rohani, bisa orang mencari dirinya, aku. Dalam doa orang Farisi ini adalah 4 kali dia menunjukkan aku sebagai pusat, aku sebagai subjek. Padahal sesungguhnya hanya Tuhanlah yang layak sebagai subjek dalam hidup doa kita. Lalu kemudian ketika kita lihat ada orang berdosa. Orang berdosa ini sejak awal tidak tahu merangkai kata.
Mungkin dia juga tidak banyak berdoa. Bahkan mungkin dia sudah melupakan doa karena pekerjaannya penuh dengan pergumulan dengan dosa. Tapi dia kemudian menyadari bahwa hanya satu kata atau satu kalimat yang boleh dia katakan. Dan mungkin hanya ini yang dia tahu di hadapan Tuhan. Maka dia tidak seperti orang Farisi itu yang mampu merangkai kata dengan begitu indah. Dia hanya mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Tapi kemudian Yesus dalam cerita hari ini mengatakan, orang inilah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Tetapi orang lain itu tidak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari cerita Injil ini, ternyata doa itu sangat sederhana. Kalau kita menyadari kedosaan kita, kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, itulah pertama-tama doa yang paling sederhana, tapi sampai kepada Tuhan. Daripada kita dapat merangkai kata-kata yang indah yang begitu panjang, tapi kadang-kadang dalam kata-kata itu terbersit penghakiman terhadap orang lain, terbersit hal-hal yang menunjukkan kehebatan kita. Doa-doa yang demikian rupanya tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mungkin lebih baik tidak berdoa kalau doa kita seperti orang Farisi ini. Doa yang membenarkan diri sendiri. Amin.